Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Hari ini tanggal 23 Juli jam 2 lewat 20 ya, lewat 19 ya. Jadi di Indonesia sekarang ini jam 1 subuh ya di Indonesia. Kita kembali dalam kuliah spiritual dan di video kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik ya, seperti biasa, siapkan catatannya. Ya. Dan saya mau cerita bahwa dulu ketika saya masih di sekolah ya, saya ingat waktu itu Detektif Conan ya. Detektif Conan itu sekitar saya mungkin kelas SMA ya mungkin ya, atau SMP, SMA ya kali ya, SMA. Ya, jadi SMA pertama kali saya tahu Detektif Conan. Dan tadinya tuh saya suka tuh komik yang berbau kungfu gitu ya, kungfu. Jadi seperti Tapak Sakti, Tiger Wong gitu ya. Itu seneng banget ngikutin cerita-cerita seperti itu. Jadi karya-karya dari siapa namanya? Pengarangnya tuh. Itu bagus banget itu. Ya, jadi kan satu pengarangnya kan Tapak Sakti, Tiger Wong, itu kan pengarangnya cuma satu. Ya, jadi pada saat itu saya suka kungfu-kungfuan, tapi kemudian suatu saat teman saya mengenalkan satu komik yang cukup luar biasa, yaitu namanya Detektif Conan. Ya, pada saat itu saya masih SMA. Sebenarnya baca komik yang mikir tuh malas gitu. Kalau kungfu kan nggak usah mikir kan. Ya pokoknya kita lihat siapa dendam dengan siapa gitu kan. Jadi kalau ini kan Detektif Conan ini mikir gitu. Jadi kita kadang-kadang baca buku Conan itu sampai diulang-ulang lagi karena nggak paham. Ini maksudnya gimana ya? Ya belum lagi eh, perbedaan antara menaruh halaman antara buku Jepang dengan buku dari kita kan beda. Kalau Jepang bacanya kan dari belakang ke depan. Ya, jadi sehingga kadang-kadang kebalik-balik antara tangan kanan dan tangan kiri. Ya, jadi kadang-kadang faktor orang kidal dan orang nggak kidal itu pengaruh di cerita Detektif Conan. Ya, disitulah saya pertama kali berkenalan dengan dunia detektif ya. Sebelumnya saya pernah baca cerita tentang Lima Sekawan lah, ya model-model seperti itu. Tapi tidak semenarik Conan ini, ya kurang. Karena Conan ini berupa komik ya. Kalau Lima Sekawan kan cuman berupa tulisan, ya. Jadi ceritanya itu lebih bagus dan cara penyampaiannya bagus banget. Ya, dari sana kemudian saya mengenal, oh seperti ini loh dunianya detektif itu, bahwa seorang detektif itu kita tuh bekerja berlandaskan kepada apa ya kalau kita ngomongnya doubt ya, keraguan-raguan. Anda sebagai seorang detektif itu justru diajarkan bagaimana caranya untuk kita gak gampang percaya. Jadi contoh misalkan ketika melihat orang yang kita duga sebagai pelaku ya, lalu kemudian orang ini menangis-nangis misalkan ya, kita nggak boleh gampang terpengaruh oleh tangisannya dia, nggak boleh gampang iba ya, nggak boleh gampang percaya lah istilahnya. Karena apa? Semua orang pasti akan menutupi kebenarannya. Ya, itu cerita detektif. Jadi detektif itu rumusnya cuma satu, adalah Anda harus meragukan semuanya. Bahkan orang yang Anda kira nggak mungkin jadi tersangka pun, Anda harus tetap ragukan itu. Ya, dan detektif harus open mind. Nggak boleh Anda fanatik. Wah, ini orangnya kelihatannya cantik ya. Ya, kayaknya nggak mungkin deh ngelakukan. Nggak boleh. Ya, kita harus punya dasar kenapa orang ini nggak mungkin melakukan. Dan ini kehebatannya seorang detektif bisa menyusun puzzle demi puzzle-nya. Jadi detektif tuh hebatnya ya, menyusun hal yang kecil-kecil ya, puzzle-puzzle yang kelihatannya receh, yang remeh ya, yang tidak mungkin dipikirkan oleh orang lain, tapi dia bisa susun ini dan ternyata hal yang kecil bisa menjadi bukti yang bisa mengungkap semua kasus. Ya, saya yakin teman-teman juga pasti suka baca cerita detektif Conan lah dan banyak cerita detektif-detektif lainnya. Ya pasti banyak lah ya. Dan di situ kita bisa tahu oh seperti ini. Nah, yang saya suka ya dari cerita baca detektif itu adalah suatu saat detektif ini akan mentok. Ya. Jadi kasusnya saking beratnya, ya, saking rumitnya, nggak ketemu. Ya, masing-masing dia pasti punya bantahan, punya tersangkanya tuh punya alibi. Seolah-olah seperti dia tidak melakukan, tapi kayaknya dugaan menuju ke dia, cuman nggak ada buktinya. Apa ya? Kenapa kasus ini buntu? Kenapa ini berhenti? Bingung ya. Ya, suatu saat akan mentok. Ya, suatu saat akan mentok, artinya kita akan pusing dengan pikiran kita sendiri. Perhatikan, karena ini seorang detektif itu harus menggunakan apa? Betul sekali. Detektif itu harus menggunakan mind, ya. Detektif itu harus menggunakan pikirannya, dia menggunakan logika. Logika dia yang pola berpikirnya harus menggunakan logika. Nggak bisa detektif menggunakan perasaan, nggak bisa. Meskipun ya pada endingnya ketika semakin banyak jam terbang, maka
detektif itu pasti akan punya namanya feeling, betul? Karena adanya jam terbang akan membentuk sebuah feeling, meskipun belum terbukti tapi kayaknya. Tapi sekali lagi, detektif nggak boleh berpikir menggunakan kayaknya, karena dia harus membuka open mind terhadap semua kemungkinan. Ya, semua open mind terhadap semua kemungkinan. Jadi all is possible to happen. All pakai is ya, bener ya. All pakai are atau pakai is, ya whatever lah ya. Forgive my grammar. Ya, jadi semua adalah mungkin. Jadi Anda seorang detektif nggak boleh gampang percaya, ya gampang feelingan, atau Anda suka nggak suka lihat raut wajahnya orang, atau Anda rasis misalkan, nggak boleh. Ya, semua itu harus dibuka bahwa semuanya segala itu mungkin saja terjadi. Ya, sekali lagi, ketika kita menggunakan pikiran kita mentok, ya suatu saat ada satu kasus yang sangat-sangat berat sehingga mentok. Nggak tahu lagi nih, kenapa ya, di mana saya salahnya, mentok nih. Dan perhatikan, detektif itu ketika mentok apa yang dilakukan? Ya, semua cerita Anda boleh lihat berbagai macam cerita apapun itu, ya. Anda mau lihat cerita detektif manapun, suatu saat itu mentok, dan ketika dia mentok, dia biasanya pergi relax. Perhatikan polanya. Ya, kalau dia mentok tapi dia mikirin terus, dia bawa kertas biasanya. Detektif selalu bawa kertas, dia mikir-mikir. Kalau ini gini, kalau gini gini, kalau gini gini, kalau ini gini. Tapi gimana ya? Dia coba terus ya. Pertama kali dia akan mencoba ya. Jadi selama ini dia studi kasus, ada kasus mungkin bisa diselesaikan dengan mindnya dia, menggunakan apa yang dia tahu, selesai. Dicoba-coba, diutak-utak, akhirnya selesai. Tapi ada juga satu saat di mana mentok. Diutak bagaimanapun, semakin diutak-atik, semakin rumit, semakin ruwet. Ya. Lalu solusinya apa? Ya, bukan solusi, seperti naluriah ya, seperti alamiahnya ya. Maka dia sekarang dia naruh kertasnya, dia tutup kertasnya. Apa yang dia lakukan? Dia sejenak keluar dari problem itu ya. Jadi misalkan dia kasus gitu ya, mengalami satu kasus, maka sekarang mendadak dia keluar dari kasus ini. Dia keluar. Selama ini dia berada di dalam kasus terus, selama ini dia muter-muter di dalam sini terus. Ya, dia cari peluang A, peluang B, kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C. Terus ya, kalau bisa ketemu bagus, kalau ternyata nggak ketemu berarti saatnya dia sekarang keluar dari kasus ini. Ya, sehingga sekarang dia bisa melihat kasus ini dari sisi pandang yang berbeda. Ya, sekarang dia mau berhenti naruh attention dia dalam kasus ini dengan cara dia pergi relax. Ya, dia nggak meditasi, bisa jadi meditasi segala macam. Kadang-kadang dia cuma berendam. Ya, relax dalam bathtub, ya, dalam bathtub berendam. Aduh. Sambil menenangkan pikiran. Ya, menenangkan pikiran artinya tidak memikirkan itu. Ya, jadi menghentikan proses pemikiran sejenak, dia terkoneksi dengan dirinya sendiri. Terkoneksi dengan semesta, terkoneksi dengan saat ini. Itu kalau mau diterjemahkan ya. Sehingga apa yang terjadi? Biasanya pada saat relax ini, ketika kita nggak mau lagi memikirkan solusi, nggak mau lagi memikirkan goal kita apa, nggak mau lagi memaksa semesta untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan kita. Kita bertanya, nggak ada jawaban, kita berhenti bertanya, tidak lagi mau mengejar jawaban itu, kita relax at this right now, santai, ya, nggak mikirin apa-apa, kita dalam bathtub santai aja, nggak mikirin masalah, kita cuma ngelamun, lihat air, lihat apa, tiba-tiba, oh, wow, ya, tiba-tiba eureka. Tiba-tiba ketika dia lagi gak berharap, ya, berarti relax di sini berarti tidak berharap, betul? Tidak lagi berharap. Betul ya? Tiba-tiba dia melihat satu hal yang simple, yang gak dia sangka. Ya, misalkan tiba-tiba dia melihat pecah beling. Ya, dia lagi duduk-duduk di pohon, tiba-tiba santai-santai ngelamun-ngelamun, tiba-tiba, oh, ada pecahan beling. Oh, ternyata ini kuncinya. Ya, atau tiba-tiba dia lihat semut lagi berantem, atau dia tiba-tiba lihat apa daun jatuh, tiba-tiba lihat buah lagi dimakan sama tupai misalkan. Tiba-tiba inspirasi itu, walah, ya benar-benar. Tiba-tiba jawaban itu datang, betul ya? Jadi pada saat Anda relax ya, sekarang jawaban atau solusi tiba-tiba datang. Jadi ketika Anda relax sebenarnya itu kalau tadi Anda mencari solusi ya, kalau tadi pada saat Anda kita menggunakan mind, kita ingin mencari solusi. Ya, kita do something, betul ya? Kita melakukan sesuatu untuk mencari solusi, dan ini tuh betul, bukan berarti salah, enggak. Ya, enggak salah, enggak ada yang salah. Ini yang normal kita lakukan kan. Ketika kita punya problem, maka kita melakukan sesuatu untuk cari solusi. Tanya si A, tanya si B, tanya si C. Tapi suatu saat ya, enggak cukup. Mentok.
Ya, semakin kita cari solusinya, semakin solusi pergi menjauh. Sometimes, ya ini loh, dalam hidup tuh nggak ada yang pasti, nggak ada yang kaku, hidup tuh dinamis. Nggak selalu begitu. Sometimes kita kejar, solusi datang. Sometimes, tapi ada satu kalanya juga, ya, kita kejar solusi, ternyata solusi makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh, sehingga kok perasaan makin kita pikirin, makin kita otak-atik, kok makin saya makin ruwet ya, makin bingung sendiri. Nah, maka sekarang saatnya kita untuk kembali ke dalam diri. Betul? Joe Dispenza mengatakan ketika Anda kembali ke dalam zona now di sini, ya, ini adalah your past, everything what you know, ini adalah plan Anda di future. Ya, ini adalah plan-plan Anda. Ketika kita mengembalikan, ya ketika kita kembali at this right now, pada saat sekarang ini, ya tentu saja dengan cara relax, ya Anda nggak mikirin yang sudah terjadi, Anda nggak mikirin masa depan, nggak mikirin plan A, plan B, just at this right now. Diam aja, santai, nggak perlu meditasi. Anda mungkin bisa berendam, bisa duduk santai, bisa ngapain aja, bisa juga sambil jalan. Tapi Anda menikmatin at this right now, maka sebenarnya Anda menarik energi, ya menarik energi yang tadinya Anda pakai buat mikirin yang di sini, sama juga masa depan, ya sekarang Anda tarik ulang di sini. Ya, sehingga ketika Anda tarik ulang seperti ini, maka apa yang terjadi? Sekarang Anda membentuk sebuah medan elektromagnetik. Jadi mana medan elektromagnetik ini akan terkoneksi dengan unified field. Ya, di mana ini adalah samudra kemungkinan. Ya, Anda tentu saja bisa connect dengan unified field kapanpun, tapi kan perlu energi. Kalau selama ini kita cuma berputar-putar dengan pikiran kita sendiri, berputar-putar dengan problem yang kita punya, nggak punya waktu untuk relax, nggak punya waktu untuk berhenti sejenak, tapi kita selalu sibuk terus, apa yang terjadi? Anda nggak akan punya cukup power untuk terkoneksi dengan unified field. Ya, sehingga apa yang terjadi? Anda cuma muter-muter aja based on what you know. Ya, kalau mind, ya perhatikan mind, pikiran kita itu hanya bisa mengelola data. Ya, mengelola data. Data itu berarti sudah dari segala sesuatu yang sudah Anda ketahui, betul ya? Known. Nah, apa yang sudah kita ketahui ini sangat terbatas. Betul? Sangat-sangat limited, sangat terbatas. Apa yang Anda ketahui lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang tidak Anda ketahui. Sementara kalau kita dalam unified field, ya unified field, maka inilah semuanya ada di sini. Sehingga kalau kita ngomong unified field ini sebenarnya adalah satu hal yang unknown bagi pikiran, ya, dan unlimited. Dalam dunia unified field, everything is possible. Inilah tempatnya kemungkinan semua ada. Dan ketika Anda bisa terkoneksi dengan unified field, maka untuk pertama kalinya sekarang Anda bisa mengakses satu hal yang unknown. Betul? Itu menerjemahkan unknown menjadi data. Nah, inilah prosesnya, sama. Jadi detektif itu juga kalau dia punya waktu, ya, itu secara alamiahnya. Kalau misalkan dia dalam kondisi yang mentok, maka detektif itu akan menuju ke titik relax, ya. Udahlah, mumet gak ngerti. Berhenti berharap, betul? Berhenti planning A, planning B, berhenti memaksa kehendak kita pada semesta, berhenti aja. Sebentar, relax sejenak aja. Fokus pada nafas, menikmati saat ini, lihat burung, lihat angin, lihat pohon. Anda enjoy at this moment, keluar dari rutinitas, ya. Kalau selama ini Anda fokuskan perhatian Anda pada problem yang Anda punya sekarang, makin ruwet. Sekarang Anda tarik kembali perhatian itu, masukkan kepada at this right now, ya, sehingga kita lihat yang terkoneksi pada unified field, maka mendadak eureka itu akan terjadi. Dan ini biasanya terjadi eureka ini dari satu hal yang simple, betul sekali. Dari satu hal yang receh. Coba deh Anda lihat, perhatikan. Dari satu hal yang simple, dari satu hal yang receh. Saking recehnya sampai gak terlihat. Kenapa? Karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Jadi jawabannya sudah ada. Datang ke rumah itu sudah kelihatan buktinya. Tapi karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, gak kelihatan. Padahal bukti itu sudah di depan mata, tapi gak kelihatan. Kenapa? Karena mata kita hanya mau melihat apa yang mau kita lihat. Betul ya? Kita sibuk dengan pikiran kita, sibuk dengan persepsi kita sendiri. Nah, suatu saat persepsi kita didetailkan, maka kita bisa melihat, eureka, walah, ini tuh solusinya. Ya, paham ya? Jadi maksud saya cerita detektif itu sama juga. Saya yakin teman-teman sekarang juga pasti pernah atau sedang mengalami permasalahan yang sekarang bikin mentok.
Ya, sudah nggak tahu lagi, Pak, mau diapain, Pak. Saya sudah mentok, Pak. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang ya, ada pandemi dan segala macam. Mentok udah, Pak. Saya nggak tahu nih mau bagaimana lagi. Nah, semakin Anda coba pikirkan itu, ya, Anda coba pikirkan, ada diskusi dengan orang, ya, ada belajar, ada ikut seminar, ada baca buku. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi masalah itu problem solve, selesai, atau yang kedua, justru malah makin gak karu-karuan. Ya, malah makin bingung, makin tersesat, makin tersesat. Jadi kalau ada jawaban pertama, kalau dia menyelesaikan masalah, that's bagus. Ya, jadi bagaimana sebenarnya cara menyelesaikan masalah? Ya, kesimpulannya nih ya, kesimpulannya. Ketika Anda punya masalah yang sangat-sangat ruwet sekarang ini, ya, maka solusinya adalah nomor satu, Anda coba selesaikan dengan cara do. Ya, Anda do something. Anda bisa telepon konsultan, ya, Anda bisa tanya teman, ya, Anda bisa konsultasi dengan siapapun, Anda bisa curhat dengan teman, Anda bisa ikut seminar A, seminar B, Anda baca buku dan sebagainya. Ini adalah harus menjadi prioritas Anda pertama kali. Yes, siapa tahu bisa selesai. Paham ya? Siapa tahu ini bisa selesai. Kadang-kadang nggak semua masalah itu harus kita seriusin. No, ya. Tapi kalau sekarang Anda sudah melakukan dan segala macam, tapi yang terjadi masalah nggak makin selesai, malah terjadinya makin ruwet, makin nggak karu-karuan, makin nggak kelihatan solusinya, atau membuat banyaknya informasi membuat Anda jadi semakin bingung, maka apa yang terjadi? Sekarang Anda masuk ke dalam zona disebut dengan stop. Ini zona disebut dengan non-doing. Apa yang dilakukan seperti ini adalah sekarang kita berhenti mau ngatur-ngatur semesta, berhenti mengejar jawaban, ya, berhenti memaksa semesta untuk memenuhi apa yang kita mau, berhenti untuk mengharap problem ini cepat selesai, berhenti, stop semuanya, stop. Ya, sekarang Anda tarik semua perhatian. Kalau selama ini kita tarik masalah ke dalam situ, kita sekarang kurangi atensi kita pada masalah, sekarang fokuskan pada periode waktu yang pendek, ya. Anda niatkan misalkan 20 menit, misalkan ada 30 menit atau 1 jam, misalkan whatever, Anda niatkan untuk benar-benar saya mau lepas dari masalah ini. Saya nggak mau mikirin masalah, benar-benar. Kalau satu hari saya kemarin 24 jam saya pikirin masalah, bahkan tidur mimpi masalah, sekarang saya niatkan. Perhatikan kata niat ya. Saya niatkan untuk tidak memikirkan masalah. Lalu kemudian atensi itu mesti ada, consciousness itu selalu ada. Mau nempel di mana nih? Saya mau fokus ke arah mana nih? Ya kan? Kalau tadinya saya fokus ke masalah, sekarang saya fokus to nothing. Saya fokus to nothing. Saya fokuskan pada at this right now. Solusinya Anda tidak bisa pergi ke right now kalau Anda nggak bisa relax. Satu-satunya cara menikmati saat ini adalah dengan cara relax. Kalau Anda masih tegang, stres, ya depresi, Anda nggak akan bisa menuju ke now, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya, relax dulu, tarik napas. Paling gampang relax, bagaimana caranya? Nafas. Fokus ke napas. Tiap kali pikiran kemana-mana, udah sadari bahwa itu bukan pikiran. Ya, bahwa saya bukanlah pikiran. Ya, pikiran kemana-mana, balikan ke nafas. Ya, balik lagi kemana-mana, kembalikan lagi. Pokoknya intinya bilang, selalu komunikasikan dengan pikiran Anda bahwa, no, 1 jam ini saya nggak mau mikirin tentang apapun. Ya, apapun yang kamu omongkan saya nggak akan dengar. Ya, saya hanya mengamati aja. Kamu mau ngomong apapun, silakan ngomong. Saya tidak akan mau kecantol atau menaruh perhatian saya pada pikiran. Saya tidak mau merespon pikiran. Saya benar-benar ingin menikmati pada saat ini. Relax, santai. Anda bisa berendam di bathtub misalkan. Benar-benar di bathtub sendirian. Anda cuma berendam aja, tutup mata. Ya kalau tertidur ya tertidur, biarkan tertidur, nggak apa-apa. Kita duduk aja diam. Nanti kita tidak berharap ya, perhatikan. Anda tidak boleh melakukan ini ambil berharap siapa tahu ada eureka, siapa tahu ada ide, siapa tahu ada inspirasi. Nggak boleh. Jadi kita benar-benar not demanding. Ya, kita nggak mau mengharapkan apapun, kita nggak kepingin apapun. Saya hanya ingin menikmati saat ini. Itu kata kuncinya ya. Nggak boleh ada makan stop lalu kepingin kapan ya inspirasi kok nggak datang nih ya. Kapan inspirasi ini datang? No. Bukan seperti itu. Ya, tapi kita benar-benar tidak demanding. Kita cuma duduk menikmatin aja. Sudah, saya nggak mau apa-apa kok. Saya sudah nggak kekurangan apapun. Saya nggak ditanyai mau ingin apapun, nggak. Saya hanya ingin at this right now. Saya ingin menikmatin 30 menit ini saya hidup. Gini tuh rasanya hidup ya. Saya ingin menikmatin pohon. Oh, seperti ini pohon bergoyang, kena angin. Oh, seperti ini aktivitas burung di udara. Saya nggak mau mikirin masalah saya sama sekali. Kalau perlu handphone di silent supaya nggak ada orang ngingetin saya ke situ lagi. Nggak ada yang men-trigger saya untuk keluar dari zona itu. Ya,
Sehingga kita lakukan ini. Mungkin hari ini nggak dapat apa-apa, ini nggak masalah. Ya memang kita nggak mengharapkan apapun. Ya, kuncinya dari harus dicatat ya, not demanding. Jadi artinya Anda sekarang tidak mengharapkan sesuatu. Tidak mengharap solusi, enggak. Kalau Anda mengharap solusi, salah. Ini berarti Anda masih tergiur dengan pikiran Anda sendiri. Enggak. Benar-benar kita mau keluar dari problem ini, enggak mengharap solusi, enggak mengharap apa. Udah, istilahnya saya taruh dulu, udah stop. Ya. Sehingga solusi itu sebenarnya cuma hasil samping. Ya, nanti hasil samping. Kita nggak tahu apa sih semesta akan kasih, tapi perhatikan deh. Ketika Anda menarik semua perhatian Anda yang tadinya fokus pada problem, sekarang Anda fokuskan ke now, ke saat ini, enjoy this present moment, ya. Itu seperti sebuah energi yang sangat besar dan itu seperti menarik, seperti medan magnet yang sangat-sangat kuat, dan itu akan menarik semuanya, termasuk juga jawaban dari pertanyaan yang selama ini menghantui Anda. Tiba-tiba nanti Anda punya inspirasi, ya. Tiba-tiba Anda memikirkan, melihat suatu hal yang sederhana, tiba-tiba Anda dikoneksikan, ya, otak kita akan terkoneksikan dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, dan itu akan muncul dengan sendirinya tanpa harus Anda plan. Tanpa harus Anda plan, ya. Nggak perlu mikir-mikir. Kalau udah dapet gimana Pak? Ya sudah, nggak apa-apa. Memang kita nggak mau melakukan apa-apa, nggak minta-minta, ya. Ya. Jadi kalau udah ada apa-apa bagaimana? Ingat, kita tidak mau sedang menginginkan sesuatu, tidak sedang menuju tujuan. No. Kita cuma mau enjoy aja. Not demanding, ya. Nggak ada target, no target. Ya, jangan bilang, oh Pak, ini Pak saya gagal Pak. Nggak, gimana ada gagal kalau nggak target, nggak ada gimana gagal. Ya, tidak bisa di-compare, Anda cuma duduk enjoy. Udah, itu aja. Simple itu. Ya, karena itu Osho mengatakan meditasi itu apa sih? Sit silently and doing nothing. Mau tutup mata, mau nggak tutup mata, boleh bebas-bebas aja. Ya, pokoknya doing nothing. Non-doing. Jadi not demanding, not expect anything. No. Enggak mengharapkan apapun, enggak ada ini. Nah, kalau Anda tidak mengharapkan apapun, masa bisa gagal sama berhasil? Kan enggak. Betul ya? Jadi ketika melakukan ini, selesai, sudah melakukan ini 10-20 menit, sudah, terima kasihlah. 10 menit, 20 menit, 30 menit, terima kasih. Silakan Anda sekarang mikirin masalah lagi. Boleh, ya. Jadi kalau Anda beruntung satu kali melakukan sudah selesai. Kalau Anda belum berjodoh, ya enggak apa-apa, lakukan aja setiap hari. Yang penting Anda punya waktu untuk stop. Always stop. Inilah momen di mana Anda berkoneksi dengan semesta. Ya, bukan berarti Anda tidak boleh dulu, ya. Ingat ya, jangan ekstrim, jangan mabuk spiritual. Langsung tiba-tiba dihajar semuanya, stop. No. Anda harus do dulu. Do. Ya, karena do ini belum tentu bisa gagal. Bisa jadi do ini kemudian selesai, ya, dan atau masih butuh progres. Kalau masih belum, ternyata nggak bisa, ya maju ke sini. Ya, karena itu kalau saya menyarankan lebih baik lakukan aja langsung ketika Anda punya problem, lakukan aja langsung keduanya. Anda ya do, Anda ya stop. Ya, do and stop. Lama-lama apa? Ketika Anda stop ini akan menjadi fondasinya. Jadi ketika Anda stop, kemudian do. Karena do pasti ada fondasinya apa. Nah, sepertinya kalau Anda stop, Anda menyiapkan waktu untuk stop setiap hari, 20 menit, 30 menit sehari, maka apa yang Anda lakukan akan tercermin di situ. Karena stop ini akan menjadi fondasinya Anda. Betul ya? Ya, jadi idealnya kita lakukan aja keduanya setiap hari. Kita niatkan waktu 20 menit, 30 menit, hanya tuh duduk aja diam. Gak kepingin apa-apa, gak minta-minta, gak berkeluh kesah, gak curhat, gak apa. No, bener-bener at this right now, tidak ada masalah, no mind. Ya sudah, kita diam aja, duduk, nikmatin napas. In whatever happen, dah. Kalau perlu tutup semua indera, ya, pakai headphone, dengarkan musik, ya itu aja, santai-santai. Atau Anda mau menyendiri dulu, pergi ke tempat di mana Anda tidak banyak ketemu orang, ngobrol, Anda lihat aktivitas alam misalkan, whatever, ya apapun bisa. Niatkan, perhatikan, tidak ada niat nggak akan bisa. Niatkan. Jadi lakukan ini keduanya, ya, sehingga pada saat stop ini Anda refresh energi, dan apa yang Anda lakukan akan mencerminkan itu, terwakili oleh apa yang Anda lakukan ketika Anda stop. Good? Ya, inilah teknik bagaimana kita bisa menyelesaikan problem, ya, baik secara spiritual maupun secara non-spiritual. Kita sebagai orang awam, nggak usah memilih. Ya, jangan terus kemudian, oh kita pakai spiritual, yang bawah ini spiritual banget kan, ya. Secara teori, ya, yes, benar. Secara teori ketika Anda berhenti mengurangi problem, mengurangi atensi pada masalah, maka masalah itu akan
selesai dengan sendirinya. Ya, karena masalah itu bisa hidup karena atensi Anda. Ketika Anda menarik atensi itu, maka sekarang masalah menjadi less important, Anda menjadi less identified with the problem. Anda menjadi kurang teridentifikasi dengan problem, sehingga apa yang terjadi, solusi akan datang dengan sendirinya. Langkah Anda akan menjadi semakin smooth. Paham ya? Secara teori seperti itu. Tapi sekarang kan ya, apa gampang kita dalam kondisi masalah begitu ruwet, semakin ruwet masalahnya, semakin Anda teridentified dengan masalah itu kan, semakin sulit, semakin Anda melekat dengan masalah itu. Karena itu harus dibalanskan dengan do-nya juga. Ya, do. Tidak selamanya kita do selalu tersesat. Enggak, sometimes kadang-kadang Anda bertemu dengan orang yang tepat, selesai problem. Kadang-kadang kita belum ketemu juga, ya sudah. Tidak ketemu juga, ya sudah, kita bawa aja, kita nikmatin bahwa masalahnya adalah sebagai tamu yang datang atau sebagai guru yang datang membawa pelajaran. Kalau pelajarannya sudah selesai, pasti akan pergi. Pelajaran belum selesai, tidak akan pergi. Terimalah, sambutlah masalah itu sebagai tamu. Sambutlah masalah sebagai guru. Setiap masalah, di balik masalah, ada pembelajaran yang luar biasa, yang tidak pernah Anda temui dimanapun, di kelas manapun, ya, di seminar manapun, dan masalah itu didesain, pelajaran itu didesain hanya untuk Anda. Hadiah khusus untuk buat Anda dari semesta. Itulah kita sisi positif menilai dari masalah. Karena itu dikatakan oleh mafia Italia, orang yang tidak punya masalah adalah orang yang tidak berkualitas. Betul. Kalau hidup Anda smooth-smooth aja, nggak pernah punya problem, orang itu tidak berkualitas pasti. Ya, betul. Masalah yang menjadikan kita jadi semakin kuat. Karena itu, masalah adalah tugas yang harus kita selesaikan, dan setiap masalah yang datang dalam hidup kita, itu semesta sudah mengukur, dan itu sesuai dengan porsi yang kita punya. Tidak ada masalah yang terlalu berat, yang seolah-olah seperti membuat kita jadi down, ya, terlalu berat. No, semua masalah itu sudah ada solusinya. Ya, sudah berbarengan dengan solusi. Ya, ini teknik yang bisa saya sharingkan. Ya, ini dari pengalaman, ya, dan dari belajar dari banyak guru. Ya, coba teman-teman pelajarin ini, catat, ambil yang baik, yang nggak baik nggak usah diambil, ya. Sharingkan, lalu kemudian kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komen. Ya, jangan lupa sekarang ingat, jangan terlalu teridentifikasi dengan masalah. Apapun keadaannya, no matter what, selalu luangkan waktu untuk keluar dari masalah. Selalu luangkan waktu untuk mentertawakan masalah, ya. Sehingga masalah Anda sekarang Anda jadi lebih besar daripada masalah Anda. Nah, itulah yang diperlukan ketika dalam kondisi seperti ini. Jangan terus kemudian Anda menyerah dengan masalah, seolah-olah masalah lebih besar daripada Anda. Sehingga apa yang terjadi? Nah, yang terjadi Anda menjadi semakin tersesat dalam masalah itu. Semakin masalah itu menjadi besar, Anda semakin terikat dengan masalah itu, semakin Anda mikirin masalah itu, semakin Anda taruh atensi Anda banyak-banyak pada masalah itu, semakin gemuk masalah itu akan menjadi monster yang akan memakan diri Anda sendiri. Ya, nah, solusinya bagaimana? Ya, ini tadi, Anda siapkan waktu, niatkan waktu setiap hari. Jangan nunggu masalah datang, jangan. Setiap hari niatkan untuk 20 menit atau 30 menit, terserah. Niatkan, kapan tuh Pak, pagi, siang, sore, saya nggak tahu. Setiap orang beda-beda, punya kegiatan beda-beda. Atur aja, Anda sendiri yang ngatur. Niatkan, kegiatannya apa terserah, saya juga nggak tahu, bebas-bebas aja. Yang penting Anda niatkan untuk benar-benar doing nothing, sit silently and doing nothing. Nggak mikirin masalah. Ingat ya, Anda melakukan stop ini bukan untuk mikirin masalah loh, ya. Anda betap, berenang di betap, boleh nggak? Boleh. Lalu Anda mikirin masalah terus, sama aja. Ya, sama aja. Non-doing. Benar-benar Anda lepas dari masalah, jangan mikirin masalah. Bisa? Of course bisa. Pasti bisa. Ya, itu aja teman-teman. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang sekarang mungkin sedang menghadapi masalah yang ruwet, yang rumit. Sama, saya pun juga punya masalah. Jangan dikira saya nggak punya masalah. Sama, ya, masalahnya ruwet. Sama, saya pun juga berusaha untuk melakukan itu. Ya, saya juga berusaha untuk belajar seperti ini. Karena itu saya melakukan dan mengajarkan. Ya, saya bukan orang yang sempurna, ya, jadi saya juga ada kekurangan juga. Ya, tentu saja sometimes saya juga bisa down, ya, sometimes saya bisa down, saya bisa stres juga, sama. Tapi setiap kali saya stres, saya down, saya yakinkan pada diri saya bahwa ketika stres atau down, berarti saya sudah identify too much dengan problem. Ya, semakin saya stres berat, semakin saya merasa down berat, berarti itu indikator bahwa saya sudah terlalu melekat dengan masalah. Itulah saatnya kita harus segera pulang, dan tanda kutip. Ayo pulang, yuk. Masalah adalah gong yang memanggil kita untuk pulang ke diri kita sendiri, ke kuil kita sendiri. Ya, itu yang ngomong adalah Pak Gede Prama. Ya, thank you teman-teman sudah nonton video ini, Kuliah Spiritual.
Saya usahakan buat seminggu sekali lah pasti buat satu video. Kalau teman-teman suka dengan pembelajaran seperti ini, ingin dapat video lebih sering, teman-teman bisa ikut kelas membership. Di membership saya setiap hari akan membuat video, kecuali Sabtu Minggu ya. Ya, itu saya rolling antara kelas basic, medium, premium. Basic, medium, premium. Setiap hari saya buat video, saya paksa diri saya untuk memberikan yang lebih baik supaya hidup teman-teman bisa jadi lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you, I love you all. Bye.